saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kalian yang pertanyaannya seperti ini. Nah, mari kita lihat di sini, apakah Pak Lurah yang akan lengser bulan Oktober nanti akan setia cawe-cawe pada kebijaksanaan pemerintahan nanti ke depannya? Mari kita lihat ya. Kalau dari tanggal lahirnya pasti ikut cawe-cawe. Karena Pak Lurah ini di angka root 8. Angka root 8 kan simbolnya begini, muter ya, muter, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, selalu bersambungan. Itu simbol dari sebuah aktivitas yang kontinu, yang tiada berhentinya. Makanya Pak Lurah akan ikut cawe-cawe sampai menutup mata. Apakah begitu? Mari kita lihat di sini. Untuk Pak Lurah, apakah untuk saat ini sebelum diangkatnya lurah yang baru, bagaimanakah cawe-cawemu? Seperti apakah cawe-cawemu di sini? 7 pedang, bermain belakang, simbol dari seseorang yang merampas pedang-pedang dari orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya yang membelakangi. Jadi orang-orang ini tidak tahu kalau ada orang yang mengambil pedang, mengambil senjatanya. Simbol dari Pak Lurah yang bermain belakang, yang menusuk dari belakang, yang memiliki niatan untuk menjatuhkan dari belakang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dalam pengangkatan Pak Lurah baru sebagai penggantinya, apa yang akan dilakukan Pak Lurah? Ada simbol Raja Jangkir. Wow. Jadi di sini sekalipun nanti ada penggantinya, Pak Lurah ini masih berharap atau masih memiliki impian untuk bisa mengendalikan. Kelihatannya seperti penuh kasih sayang, penuh perhatian dan lain sebagainya. Tapi di sini ada simbol Raja Jangkir. Raja itu kan menguasai, jangkir itu simbol seakan-akan kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi ada sifat atau ada keinginan menusuk dari belakang, bermain belakang seperti ini. Berhasilkah langkah-langkahmu itu? Tidak semudah itu, Ferguson. Karena di sini ada simbol 9 tongkat, dimana ketika kamu nanti ingin kayak mencapuri dari Pak Lurah yang baru, pemerintahan Pak Lurah yang baru, tidak semudah itu, karena di sini akan menghadapi perlawanan. Ya. Kemudian mari kita lihat, kalau saya lihat dari tanggal lahir Pak Lurah yang lama dengan Pak Lurah yang akan dilantik itu nanti ada persamaan, cuman ada dua angka yang berbeda. Kalau Pak Lurah bergerak aktif untuk mendatangkan keuntungan, sedangkan Pak Lurah yang baru ini bergerak aktif tapi ada penikungan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebenarnya pamornya sama-sama kuat, cuman di sini lurah yang baru sepertinya akan menghadapi penikungan. Apakah lurah yang baru ini tersandra sehingga dia tidak bisa leluasa untuk menjalankan pemerintahannya? Tapi di sini ada perlawanan nanti dari lurah yang baru nanti. Ketika lurah lama ikut cawe-cawe akan ada perlawanan di sini. Mungkin saat ini belum diangkat jadi lurah barunya masih Sendiko Dawo. Tapi nanti setelah diangkat akan ada perlawanan. Ya. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Pak Lurah lama ini? Ya, seandainya lurah yang baru akan melakukan perlawanan, memulai langkah baru. Jadi ada cara-cara baru di sini. Cara baru yang seperti apakah? Pihak ketiga. Jadi cara baru menyodorkan pihak ketiga, tapi di belakangnya ada dia. Namun semuanya itu nanti akan berujung kekecewaan di sini. Ya.
Jadi sekalipun nanti langkahnya Pak Lurah lama ini melakukan sebuah rencana-rencana baru atau aktivitas baru agar bisa cawe-cawe dalam pemerintahan yang lurah yang baru nanti, akan menghadapi tantangan dan akan menghadapi kekecewaan. Karena ternyata lurah yang baru tidak seperti yang dia pikirkan ketika nanti sudah menjabat. Makanya di sini akan ada pertempuran. Selanjutnya, apalagi yang akan dilakukan lurah lama ini setelah dilantiknya lurah baru? Ada aktivitas terkait dari kabar-kabar non jauh di sana. Jadi di sini masih saja berusaha untuk mencampuri, untuk cawe-cawe di dalam pemerintahan lurah yang baru. Walaupun ada kekecewaan di hatinya karena ternyata lurah baru tidak seperti yang dia pikirkan, tidak seperti yang dia pikir bisa dikendalikan. Ternyata lurah yang baru ada pemberontakan di sini. Karena begini loh ya guys, lurah yang baru. Lurah baru ini kan ada pendukung-pendukungnya. Apakah pendukung-pendukungnya ini rela kalau ketuanya ini kayak diatur oleh lurah yang lama? Pasti kan enggak mau juga. Makanya di sini akan ada simbol pertempuran, pertentangan. Nah, apalagi saat ini kan lurah yang lama ini berusaha untuk menebang pohon beringin. Pastinya di tubuh pohon beringin ini ada rasa kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya. Dan itu pada akhirnya ketika ditekan terus akan ada pemberontakan di sini. Makanya di sini tidak semudah itu kamu mencampuri pemerintahan ke depannya. Tidak semudah itu. Tapi yang nggak tahu lagi ketika kabar-kabarnya kan selentingan yang saya baca, ada yang ingin kalau lurah yang lama ini menjabat sebagai ketum dari pohon beringin. Nah, kalau itu sampai terjadi ya saya nggak tahu lagi di sini. Karena ketika dia menjabat sebagai ketum pohon beringin, pastinya pohon beringin ini kan punya perwakilan di anggota DPR RI. Akan mempengaruhi segala keputusan DPR RI nantinya. Tentunya ini juga akan berimbas kepada keputusan pemerintahan nantinya ketika dari Pak Lurah yang lama ini sampai menjadi ketum pohon beringin. Nah, tentunya hal itu juga sangat-sangat kurang elok loh ya. Karena begini teman-teman, di angka RUT 8 kan Pak Lurah ini. Sebenarnya angka RUT 8 ini seseorang yang pandai berbisnis, bekerja keras, pikirannya selalu ingin berkembang, ingin maju, ingin mendapatkan keuntungan, dan bertanggung jawab sebenarnya. Cuman, kalau terdesak, dia akan melakukan sesuatu yang di luar nurul. Nekat, licik, jahat, kejam itu akan dilakukan ketika kondisinya terdesak. Apakah saat ini kondisi Pak Lurah ini terdesak? Mungkin iya. Nah, makanya kan kayaknya pemerintahan Pak Lurah ini berbalik 180 derajat ya. Kalau dulu seperti itu, begitu mendekati lengser, kemudian jadi seperti ini. Terang-terangan menggalalkan segala cara. Dari mengganti usia kandidat wakil presiden dan lain sebagainya. Kan itu terang-terangan dilakukan oleh Pak Aman atas perintah Pak Lurah, ya kan? Nah, disinilah tanpa ada ngaling-ngaling, tanpa ada rasa malu melakukan sesuatu yang di luar nurul. Itu yang membuat kita menjadi khawatir. Karena apa? Kenekatan inilah yang membuat bisa melakukan apa saja, termasuk menebang pohon beringin. Mau menyembelih banteng nggak bisa. Akhirnya lari ke pohon beringin karena butuh kendaraan untuk bisa mewakili DPR RI ini. Seperti itu yang jadi di sini Pak Lurah akan ikut cawe-cawe dan akan menghadapi tantangan di sini. Selanjutnya, bagaimanakah pemerintahan ke depan ini? Apakah Pak Lurah ini juga
diperbolehkan cawe-cawe, nantinya pada akhirnya ikut cawe-cawe nantinya, karena di sini sekalipun ada rencana baru, ada kekecewaan, tapi Pak Lurah ini bersih kekeh berjuang untuk bisa ikut cawe-cawe. Nah, di sini ini kan kalau KPK sebagai senjata pamungkasnya ya kan. Cuman di sini kan kita juga prihatin banget ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang tersandra karena perbuatannya yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya itu dijadikan senjata pamungkas untuk menekan mereka-mereka itu. Yang akhirnya mereka tunduk apa maunya Pak Lurah. Ketika nggak tunduk, kamu akan digeruduk loh rumahmu, kamu akan diangkut loh dari rumahmu dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya hal ini sangat-sangat membuat resah bagi orang-orang pejabat-pejabat yang sudah melakukan korupsi, melakukan kesalahan. Ya, jadi seperti itu. Tinggal dari pemerintahan baru nanti apakah bisa merangkul KPK yang dijadikan alat dari lurah lama ini untuk menekan musuh-musuhnya agar tunduk kepadanya, atau menekan kawan-kawannya yang selama ini sudah mensupport, sudah berjuang tapi dilala setelah adanya pemilihan akhirnya ditusuk juga kan. Seperti Pak Lurahnya Kabupaten Sidoarjo di tempat saya. Dulu juga rame, tapi setelah ada pemilihan pada akhirnya juga diangkut. Nah, dari petani pohon beringin juga begitu kan. Dulu sebelum pemilihan ada selentingan tentang dia diperiksa KPK kalau nggak salah loh ya. Nah, kemudian selentingan itu hilang begitu saja dan dia sangat support kepada Pak Lurah. Ya. Tapi setelah pemilihan pada akhirnya ditusuk juga dia. Karena Pak Lurah butuh kendaraan untuk bisa sampai ke DPR RI. Sedangkan dia menggoyang-goyang dari Banteng nggak bisa. Karena ketua Bantengnya ini terlalu kuat untuk digoyang. Juga mungkin sudah tahu permainan dia yang menggalakkan segala cara itu. Selanjutnya teman-teman, apakah nanti di dalam pemerintahan lurah yang baru ada dua kepemimpinan yang artinya disetir oleh lurah lama? Oh, berusaha dipangkas di sini. Tidak semudah itu untuk menyetir lurah baru. Karena di sini ada simbol pertempuran, juga ada simbol berusaha memangkas dari campur tangan lurah yang lama ini. Ya, berusaha untuk dipangkas. Lurah, kamu udah berakhir masa jabatanmu, kenapa kamu ikut campur? Sini tak pangkas, der. Seperti itu. Selanjutnya, apakah pelantikan lurah yang baru nanti akan berjalan lancar? Ada simbol meditasi dan 4 pedang. 4 pedang itu lambang adanya sebuah masalah yang terjadi, yang harus introspeksi diri, harus merenung ke dalam, atau juga harus menepi untuk tidak terlalu ikut di dalam pertarungan. Jadi berarti pengangkatan lurah yang baru nanti sebenarnya sudah dibumbui masalah-masalah sebelum pengangkatan ini. Ya. Nah, apakah berhasil tetap diangkat di bulan Oktober? Tetap diangkat di bulan Oktober, tapi sebelum pengangkatan sudah diwarnai adanya masalah-masalah yang menekan di sini. Nah, jadi permainan Pak Lurah ini secara politik kita acungi jempol, tapi secara kemanusiaan, secara keadilan dan secara kebenaran disalahkan ya. Karena sudah
membuat aturan di perlurahan di sini menjadi carut marut terkait dari kebijaksanaan Pak Lurah ini, yang menghalalkan segala cara agar keturunannya bisa terpilih. Teman-teman, sampai kapanpun Pak Lurah ini akan ikut cawe-cawe karena ingin memastikan bahwa anak cucunya hidupnya bisa mapan, karena sudah merasakan ternyata sebagai lurah itu enak. Nah, disinilah yang membuat kita menjadi prihatin loh ya, karena gaya kepemimpinan lurah ini dari mulai dia menjabat lurah periode pertama bisa dikatakan kita anjungi jempol, pembangunannya luar biasa. Kemudian dari periode 2 ini, begitu mulai akan ada terjadi pilihan lurah, mulailah gonjang-ganjing di MK. Nah, digantilah aturan ini dan itu untuk memuluskan keturunannya agar bisa lolos dari menjabat. Kemudian dalam pemilihan juga begitu, tiba-tiba ada dana bantuan masyarakat. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya agar bisa memilih dari kandidat yang sudah diajukan oleh Pak Lurah itu. Nah, disinilah sangat-sangat prihatin loh ya. Hanya saya berharap dari lurah yang baru ini harus ada kekuatan yang luar biasa di sini. Karena dari angka lahirnya ketika saya lihat ada perbedaan tipis di sini. Sebenarnya pamornya lurah yang lama dan lurah yang baru bisa seimbang. Cuman lurah yang baru nantinya sepertinya ada masalah yang membuat dia tersandra, yang tidak bisa secara leluasa untuk menjalankan pemerintahannya. Tinggal kebijaksanaan lurah yang baru nanti bagaimana disertai dengan support dan dukungan dari orang-orang yang mendukungnya, termasuk dari partainya. Maukah diobok-obok seperti itu? Ternyata jawabannya tidak mau. Berusaha untuk mengakhiri Pak Lurah lama obok-obok dari pemerintahan yang baru di sini. Ya. Nah, sebenarnya Pak Lurah ini juga menyadari ini loh, juga ada kekhawatiran. Makanya sebelum ada pelantikan di sini ada ini. Ada masalah sebenarnya Pak Lurah dengan lurah yang akan dilantik ini. Makanya ada simbol pedang 4 di atas kepala. Jadi di sini harus hati-hati juga harus yang penting dengarkan suara hati, dengarkan intuisi. Kalau dirasa tidak sesuai dengan hati nuranimu, ya ditolak. Tapi pada akhirnya nanti juga ada pelantikan di bulan Oktober, jangan khawatir. Cuman sebelum pelantikan ini sudah diwarnai tarik ulur terhadap sebuah masalah antara lurah yang lama dan lurah yang baru ini. Ini loh ya, yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa ada ketidakrelaan untuk melepaskan kekuasaan oleh Pak Lurah lama ini. Segala upaya diusahakan agar dia bisa eksis walaupun di balik layar. Jadi walaupun di balik layar dia akan berusaha untuk mendikte ini dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk lurah yang baru waspadai juga di tahun 2026. Entah itu kesehatan, entah itu apa, karena ada potensi yang kurang bagus. Dan jaga kesehatan mulai sekarang, kemudian hati-hati dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Karena kalau pemerintahan yang baru sudah awalnya ada seperti ini, pastinya akan bisa digoyang-goyang gak karu-karuan oleh cawe-cawe lurah yang lama ini. Ya tinggal bagaimanakah lurah yang baru akan merangkul KPK. Karena senjata dari Pak Lurah lama itu adalah KPK. Bisakah lurah yang baru nanti merangkul KPK? Mari kita lihat. Jadi prediksinya muter-muter ini. Karena penasaran kan? Apakah lurah yang baru nanti akan berhasil merangkul KPK
ada simbol pemuda bawa cangkir berusaha untuk mendekati KPK. Kemudian berusaha menjalin hubungan baik, karena sebenarnya lurah yang baru ini ada kayak hubungan baik dengan entah pegawai KPK, entah ketua KPK yang ada hubungannya KPK, pokoknya mereka sudah kenal lama. Jadi ada hubungan baik. Tapi berhasilkah pada akhirnya mempengaruhi KPK agar berada di pihaknya? 7 cangkir. Masih terombang-ambing. Masih terombang-ambing. Jadi teman-teman, dari lurah yang baru nantinya berusaha untuk mendekati KPK. Karena memang ada hubungan baik dulu-dulunya. Tapi untuk bisa merangkul keseluruhan dari anggota KPK itu tentunya susah. Karena ternyata di sini ada 7 cangkir. Sebuah impian yang ingin diwujudkan. Tapi sayangnya dihadapkan sebuah pilihan. Nah, tinggal dari ketua KPK atau anggota KPK ini akan berpihak kemana. Nah, iming-imingnya lebih besar manakah? Apakah begitu? Ya entahlah ya. Karena di sini ada kondisi yang bimbang dari KPK-nya akan berpihak kemana nantinya. Seperti itu ya. Jadi terlalu kuat sekali Pak Lurah yang lama ini dalam mengobok-ngobok dari institusi negara Indonesia.